Aku adalah istri sah yang ditinggalkan suami demi perempuan yang bahkan tak bisa membayar cicilan apartemen. Tapi lihat siapa yang pulang dari tanah suci dengan kehormatan, kekayaan, dan senyuman yang tak bisa dibeli siapapun. Inilah kisah nyata yang akan membuatmu bertanya, bagaimana jika perempuan yang tersakiti justru berakhir sebagai pemenang? Temukan cerita tentang perselingkuhan, kekuatan seorang istri, dan pembalasan paling elegan dalam kisah ini. Karena kadang, diamnya seorang perempuan adalah badai yang sedang menunggu waktu. Pagi itu mendung menggantung di langit Jakarta, seolah mewakili suasana hati Alma yang sedang porak-poranda. Di meja makan, hidangan yang ia siapkan sejak subuh terbiarkan dingin. Ia duduk diam, menatap nasi goreng dan telur mata sapi kesukaan Rizal yang tak tersentuh. Hatinya bergejolak, tapi matanya kering. Tangisnya sudah habis sejak semalam, setelah pertengkaran hebat yang menjadi puncak dari semua luka yang ditahannya selama ini. Suaminya, Rizal, berdiri tak jauh dari pintu kamar, memandangi Alma yang masih mengenakan daster biru langit dengan rambut yang diikat asal-asalan. Sorot matanya menyesal, tapi tidak cukup dalam untuk menghapus rasa hancur di hati Alma. "Aku bisa jelaskan," ucap Rizal pelan, suaranya seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Alma tertawa getir. "Kamu mau jelaskan apa? Bahwa kamu sudah selingkuh selama berbulan-bulan dengan Tari, teman kantor kamu itu? Bahwa semua lemburmu, semua rapat malam yang kamu bilang penting itu cuma kedok untuk tidur dengan perempuan lain?" Rizal terdiam. Wajahnya tertunduk, tak bisa menyangkal. Kebohongannya sudah terbongkar. Semua pesan singkat, foto, dan bahkan bukti transfer uang yang ia berikan kepada Tari, semua sudah Alma kumpulkan. Ia tidak hanya marah, tapi juga merasa dihina. Dikhianati oleh orang yang selama ini ia percaya, ia cintai, dan ia bela di depan semua orang. "Aku salah. Tapi aku sayang kamu, Ma. Aku hilaf." Rizal mencoba mendekat, namun Alma mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tidak mendekat. "Sayang? Kamu menyebut ini sayang? Kalau kamu sayang, kamu tidak akan menginjak-injak perasaan aku seperti ini. Aku ini istrimu, Rizal. Aku yang nemenin kamu dari awal kamu belum punya apa-apa. Aku yang sabar waktu kita masih ngontrak. Waktu kamu kehilangan pekerjaan, waktu orang tuamu minta macam-macam. Dan sekarang, setelah kamu mapan, kamu malah..." Suara Alma pecah, "kamu malah berikan kenyamanan itu ke perempuan lain." Rizal tak menjawab. Ia tahu semua yang dikatakan Alma benar. Ia pernah mencintai perempuan ini dengan sepenuh hati. Tapi entah sejak kapan kebosanan merayap. Lalu hadirnya Tari dengan senyum manis dan perhatian yang terasa baru. Ia pikir ia bisa main api tanpa terbakar. Ternyata tidak. Rumah tangganya kini berada di ujung tanduk. "Aku minta maaf," lirih Rizal, tapi Alma hanya menggeleng. "Maaf kamu gak cukup, Rizal. Karena yang kamu rusak bukan cuma kepercayaan aku, tapi juga diriku sendiri. Aku bahkan gak tahu siapa aku sekarang. Aku ini istri siapa? Aku ini perempuan seperti apa sampai suamiku lebih memilih wanita lain?" Air mata akhirnya jatuh dari mata Alma. Tangisnya kali ini bukan lagi karena marah, tapi karena kecewa yang terlalu dalam. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia merasa kotor, rapuh, dan hampa. Malam harinya, setelah Rizal keluar dari rumah tanpa berkata apa-apa, Alma terduduk di tepi ranjang. Di tangannya, sebuah brosur umrah dari agen perjalanan yang sudah lama ia simpan di laci. Dulu, ia dan Rizal berencana pergi bersama. Menabung sedikit demi sedikit, membayangkan bisa berdoa di depan Ka'bah sebagai suami istri. Tapi semua rencana itu kini hancur. Tinggal puing-puing harapan. Tanpa pikir panjang, Alma menghubungi nomor di brosur itu. "Assalamualaikum. Saya ingin daftar umrah. Untuk 1 orang." 3 minggu kemudian, Alma sudah duduk di pesawat menuju Jeddah. Di sampingnya, seorang ibu tua tampak sibuk melipat jilbab. Suara doa dan zikir terdengar pelan dari beberapa jamaah yang duduk di dekatnya. Alma memandang jendela pesawat, menyaksikan awan-awan tebal bergulung di luar sana. Hatinya masih penuh luka, tapi ada sedikit cahaya yang mulai terasa. Ia ingin pulang. Tapi bukan ke rumah. Ke rumah yang dulu ia bangun bersama Rizal, kini terasa seperti asing.
Ia ingin pulang ke dirinya sendiri, ke tempat yang lebih suci. Ia ingin mencari kembali jati dirinya yang hilang. Mekah, tanah kelahiran Islam, tempat berjuta umat datang memohon ampun, mungkin bisa menjadi tempat ia menata hatinya. Selama di perjalanan, Alma banyak termenung. Ia mengingat bagaimana ia dan Rizal bertemu pertama kali di kampus. Rizal, mahasiswa teknik yang sederhana dan jujur. Mereka saling menyemangati, tumbuh bersama dalam perjuangan. Alma, dengan segala keteguhannya, rela mengorbankan impiannya bekerja di luar negeri demi bisa membangun rumah tangga dengan Rizal. Ia pikir pengorbanan itu akan membawa kebahagiaan. Tapi ternyata kebahagiaan itu bukan soal seberapa besar ia memberi, tapi juga seberapa besar dihargai. "Kenapa kamu berubah, Zal?" bisik Alma dalam hati. "Apa aku yang terlalu kaku? Atau kamu yang tak tahu arti setia?" Pertanyaan itu menggantung, tak ada jawaban. Tapi Alma tak ingin jawaban itu menahan langkahnya. Saat pertama kali menapakkan kaki di Masjidil Haram, Alma menahan napas. Di hadapannya, Ka'bah berdiri megah, hitam dan agung, dikelilingi ribuan manusia yang berputar dalam tawaf, berseru dengan nama Allah, menangis, berdoa, berharap. Air matanya tumpah tanpa ia bisa kendalikan. Bukan karena sedih, tapi karena rindu. Rindu pada Tuhannya. Rindu pada versi dirinya yang dulu kuat, yang dulu yakin bahwa cinta sejati adalah ketika dua insan berjalan dalam kejujuran dan iman. Ia mulai melangkah perlahan, menyatu dengan arus manusia. Setiap putaran tawaf seperti melepas satu demi satu beban di dadanya. Ia berdoa, "Ya Allah, jika rumah tanggaku masih bisa Kau selamatkan, selamatkanlah. Tapi jika tidak, kuatkan aku untuk melepaskannya." Di malam hari, Alma duduk di pelataran masjid, memandang langit yang bersih tanpa awan. Seorang perempuan muda duduk di sampingnya, memperkenalkan diri sebagai Dita, seorang janda muda yang juga sedang menata hidup. "Aku kesini karena aku ingin berdamai dengan masa lalu," ujar Dita. "Kamu?" Alma tersenyum tipis. "Aku kesini karena aku tak tahu harus kemana lagi. Dunia terasa terlalu bising. Aku butuh tempat sunyi untuk dengar suara hatiku." Dita mengangguk. "Kadang kita memang harus pergi jauh, supaya bisa menemukan diri sendiri." Malam itu mereka bicara panjang, saling berbagi luka, tapi juga saling memberi semangat. Alma menyadari, ia tidak sendiri. Banyak perempuan seperti dirinya, terluka tapi tak ingin menyerah. Duduk di bangku kelas bisnis, Alma mengencangkan sabuk pengamannya dengan tenang. Pramugari tersenyum ramah, menawarkan minuman, namun Alma hanya menggeleng sopan. Pandangannya menerawang keluar jendela. Awan-awan putih menggumpal di langit biru, dan pesawat mulai bergerak pelan menuju landasan. Di balik kaca itu, hidupnya yang dulu terasa megah kini tampak kecil. Seperti titik-titik bangunan Jakarta yang ia tinggalkan di bawah sana, megah, tapi menjauh. Ia tak menoleh ke belakang. Tidak ada yang patut ia kenang saat ini. Ia menarik napas dalam-dalam dan menyandarkan tubuh ke kursi. Keheningan pesawat seakan memaksanya untuk kembali menghadapi kenyataan yang selama ini ia coba hindari. Dirinya, Alma Az-Zahra. Usia 34. Seorang perempuan muda yang berhasil membangun karir dari bawah, sampai akhirnya menjadi direktur keuangan di perusahaan milik keluarga besar suaminya sendiri, PT Rizky Abadi Sentosa. Orang-orang menyebutnya hebat, ambisius, cerdas, dan independen. Tapi mereka tak tahu bahwa di balik setiap pencapaian itu, ada luka yang lama ia simpan. Dan ironi paling menyakitkan adalah, pengkhianatan itu datang dari orang terdekat, dari staf kepercayaannya, yang juga suaminya sendiri. Rizal, suaminya, bukan hanya suami di rumah. Ia adalah manajer operasional yang Alma percaya untuk mendampingi tugas-tugas penting di kantor. Seringkali mereka lembur bersama, melakukan presentasi bersama, dan berdiskusi soal strategi bisnis di meja makan. Alma pikir, keduanya adalah tim yang solid, di rumah maupun di tempat kerja. Hingga suatu hari, ia menerima laporan dari divisi audit internal. Ada transaksi mencurigakan yang mengarah ke proyek fiktif, dan nama staf junior bernama Tari disebut berulang kali. Tari adalah anak baru yang baru 6 bulan masuk, cantik, lincah, dan terlalu dekat dengan Rizal.
Awalnya Alma menepis kecurigaan itu. Tapi nalurinya sebagai pemimpin keuangan tak bisa berbohong. Ia mulai menyelidiki diam-diam. Dan disitulah semuanya runtuh. Bukan hanya karena uang perusahaan diselewengkan. Tapi karena dalam prosesnya, Alma menemukan bukti hubungan gelap antara Rizal dan Tari. Mereka tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga menikam hatinya yang paling dalam. Pesawat mulai lepas landas. Suara gemuruh mesin mengguncang sedikit kabin, membuat para penumpang refleks memejamkan mata. Tapi Alma tetap membuka matanya, menatap langit yang kini menjadi satu-satunya tempat ia gantungkan harapan. Tak ada air mata. Hanya dada yang sesak dan perasaan hampa yang mengendap di benaknya. Kenapa harus aku? Pertanyaan itu berulang di dalam hatinya. Apa kurangnya aku sebagai istri? Sebagai atasan? Ia teringat banyak momen kecil yang kini terasa seperti potongan puzzle yang membentuk satu kenyataan pahit. Rizal yang sering pulang telat, Tari yang selalu mencari alasan untuk lembur, dan Rizal yang mulai bersikap dingin di rumah. Semuanya seperti tanda-tanda yang ia abaikan. Mungkin karena ia terlalu sibuk membuktikan diri pada dunia. Atau mungkin karena ia terlalu percaya pada cinta yang ia bangun bersama Rizal. Ia menunduk. Tangannya menggenggam buku kecil bertuliskan, Doa Harian Umrah dan Haji. Di halaman pertama, ada tulisan tangannya sendiri. Perjalanan ini bukan pelarian, tapi pencarian. Ya, ini bukan pelarian. Alma sadar, ia tidak ingin kabur dari rasa sakit. Tapi ia ingin menemukan kembali jiwanya yang dulu penuh keyakinan dan arah. Ia ingin mencari jawaban dari Tuhan. Bukan soal kenapa semua ini terjadi, tapi untuk apa semua ini diizinkan terjadi. Beberapa jam kemudian, lampu kabin diredupkan. Para penumpang mulai tertidur. Namun Alma masih terjaga. Ia membuka ponsel dalam mode pesawat, menatap foto lamanya bersama Rizal di galeri. Senyum mereka di pantai Bali, tawa mereka saat merayakan ulang tahun pernikahan kelima, dan momen-momen di kantor saat mereka dipercaya memimpin rapat besar perusahaan. Ia menghapus semuanya satu persatu. Hari itu, Makkah terasa lebih padat dari biasanya. Jamaah dari berbagai negara berkumpul di pelataran Masjidil Haram. Matahari menggantung tinggi di atas kepala, menyinari ribuan wajah yang khusyuk berdoa, bersujud, dan menangis dalam kebisuan yang suci. Alma berjalan pelan, tubuhnya letih setelah menyelesaikan tawaf sunnah. Kakinya sedikit bergetar, tapi hatinya ringan. Ia baru saja menyelesaikan doa panjang di multazam, memohon agar hatinya dikuatkan, agar ia bisa menerima takdirnya dengan lapang, dan agar jika suatu hari ia harus memilih jalan sendiri, Tuhan akan mengiringinya dengan kasih. Ia memutuskan untuk mengambil air Zam-Zam, berharap bisa menenangkan tubuhnya yang mulai haus oleh udara panas. Antrean di sudut area pengisian air cukup panjang. Alma berdiri tenang, mengenakan abaya hitam sederhana dan jilbab putih yang menutupi sebagian besar wajahnya. Tangannya membawa botol kecil, matanya sayu, tubuhnya tampak seperti jamaah lainnya, tapi di dadanya, badai belum sepenuhnya reda. Beberapa langkah di belakangnya, suara sepatu sandal berbunyi cepat. Alma menoleh perlahan. Hatinya berdebar. Seorang perempuan muda dengan pakaian yang agak mencolok untuk ukuran tanah suci, abaya ketat berwarna krem, skarf bercorak leopard, dan kacamata hitam besar, berdiri di belakangnya. Sekilas, Alma mengira ia salah lihat. Tapi tidak. Senyum sinis di bibir perempuan itu tidak berubah. Dan sebelum sempat Alma berpaling, suara itu menyerangnya tanpa ampun. Wah, ternyata benar ini kamu, Bu Direktur. Alma terdiam. Suara itu terlalu familiar. Ia tak salah dengar. Perempuan itu melepas kacamatanya perlahan. Tari. Ya Tuhan. Tari, perempuan yang menjadi duri dalam rumah tangganya. Perempuan yang menggoda suaminya, yang merusak rumah yang selama ini ia bangun dengan kepercayaan dan cinta. Tari tersenyum lebih lebar, melihat ekspresi Alma yang tetap datar. Kok kamu sendirian, Bu? Rizalnya mana? Tanyanya keras, cukup untuk membuat beberapa jamaah menoleh. Alma tak menjawab. Ia hanya kembali memandang ke arah depan, mencoba mengabaikan. Tapi Tari tak berhenti. Oh iya, mungkin Rizalnya udah pergi sama yang lebih muda, ya? Yah biasa, yang tua dan sibuk kerja itu sering lupa merawat suaminya. Lanjutnya,
dengan nada licik. Beberapa jamaah Indonesia di sekitar mereka tampak mulai memperhatikan. Ada yang membelalakan mata, ada yang mulai berbisik-bisik. Beberapa terlihat canggung. Alma menarik napas dalam-dalam. "Tari," ucapnya pelan, suara tenangnya membuat perempuan di depannya sedikit kehilangan pijakan. "Ini tanah suci. Kalau kamu kesini cuma untuk bawa mulut dan kesombongan, kamu salah tempat." Tari tertawa pendek. "Aku kesini untuk umrah, sama kayak kamu. Tapi, lucu aja lihat kamu di sini. Dulu kamu kelihatan angkuh banget di kantor. Seolah-olah kamu wanita paling sukses, paling sempurna. Tapi ternyata, kamu kalah juga, kan?" "Kalah?" Alma menoleh perlahan. Matanya menatap Tari tajam namun tak meledak. "Kamu pikir, bisa merebut laki-laki yang lemah iman itu kemenangan?" Tari mulai gelisah, meski ia berusaha menyembunyikannya. Jamaah lain kini mulai memperhatikan dengan lebih serius. Beberapa wanita separuh baya menggelengkan kepala, menggumam lirih, memandang Tari dengan tatapan menyelidik. "Kalau kamu merasa menang karena bisa tidur dengan suami orang, aku ucapkan selamat. Tapi kamu tahu, di tempat ini, Tuhan tahu siapa yang menjual harga dirinya untuk sedikit perhatian." Alma tetap berdiri tegak, tanpa suara tinggi, tanpa drama, tapi ucapannya seperti pisau tajam yang menusuk diam-diam. Ia tidak menunjuk, tidak memaki. Tapi kata-katanya punya kekuatan dari luka yang disikapi dengan tenang. Tari mencoba tertawa lagi, tapi tawanya terdengar kering. "Kamu pikir kamu suci? Kamu juga nggak lebih baik dari aku. Kamu terlalu sibuk jadi direktur, lupa jadi istri. Rizal butuh kehangatan, bukan bos besar." Alma menunduk sejenak, lalu memandang Tari dengan mata teduh. "Dan kamu pikir kehangatan itu datang dari menghancurkan rumah tangga orang lain?" Ia melanjutkan, suara pelan tapi menusuk. "Mungkin aku bukan istri yang sempurna. Tapi aku tidak pernah jadi perempuan yang rela dijamah di belakang punggung perempuan lain." Kata-kata itu membuat udara di sekitar membeku. Bahkan suara gemericik Zam-Zam seolah mereda. Tari menegang. Matanya berkaca-kaca, antara marah dan malu. Alma lalu melangkah maju, mengisi botolnya dengan tenang. Ia meneguk air Zam-Zam perlahan, menatap Ka'bah yang berdiri kokoh tak jauh di depan. Matanya mulai berkaca, tapi wajahnya tetap damai. Sebelum pergi, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah Tari. "Tuhan tidak buta, Tari. Dan yang datang ke tempat ini dengan niat jahat, akan pulang dengan beban yang lebih berat dari sebelumnya." Lalu ia pergi. Langkahnya ringan. Jamaah yang menyaksikan kejadian itu saling berpandangan, sebagian bahkan memberi isyarat hormat kecil pada Alma. Mereka tahu, dalam diam dan ketegasannya, ada harga diri yang tak tergoyahkan. Tari tertinggal di antrean, terdiam. Untuk pertama kalinya, perempuan nyentrik itu merasa asing di keramaian. Apa yang ia harapkan? Mungkin menyaksikan Alma menangis, marah, atau mengemis. Tapi tidak. Ia justru kalah telak oleh perempuan yang tahu kapan harus bicara, dan kapan harus diam. Langkah Alma kembali tertahan. Ia belum jauh melangkah dari tempat pengisian air Zam-Zam ketika suara itu terdengar lagi, kini lebih lantang, seperti ingin mengundang perhatian lebih banyak orang. "Kamu tahu, kan? Kamu itu cuma istri yang sebentar lagi akan diceraikan." Suara Tari meluncur begitu tajam, diiringi tawa tipis yang memuakan. Datang ke Mekah, pakai cadar sok suci, padahal cuma pengungsi dari rumah tangganya sendiri. Beberapa jamaah yang lewat menoleh, namun cepat-cepat mengalihkan pandangan. Tapi aroma pertikaian sudah menyebar di udara. Suasana sakral pelataran Masjidil Haram mendadak terasa pengap oleh kata-kata kejam yang tak sepantasnya diucapkan di tempat suci ini. Alma menoleh perlahan, menatap Tari dengan mata yang nyalang namun tetap tenang. "Sudah puas mempermalukan dirimu sendiri?" tanya Alma, nadanya datar tapi mengandung ancaman diam-diam. Tari menyeringai, seperti merasa menang. Ia melangkah lebih dekat, berdiri hanya beberapa langkah di depan Alma. Matanya menyapu seluruh penampilan perempuan yang selama ini ia anggap pesaing. "Kamu pikir diam kamu itu elegan?" katanya sambil mengangkat alis. "Kamu itu bukan wanita suci yang sabar. Kamu cuma pengecut yang kabur dari kenyataan. Suami kamu udah muak. Dia bilang kamu itu terlalu keras, terlalu ambisius,
terlalu sibuk dengan status. Kamu bukan istri. Kamu itu, manajer. Alma menggenggam botol zam-zam di tangannya lebih erat. Hatinya mulai bergejolak. Kata-kata itu bukan hanya menusuk, tapi juga memutarbalikkan kenyataan yang selama ini ia simpan sendiri. Dan kamu tahu, lanjut Tari, kini senyum liciknya melebar. Kami akan menikah setelah semua beres. Rizal sudah janji. Rumah, saham perusahaan, bahkan mobil kamu itu, semua akan jadi milik kami. Kamu tinggal tunggu waktu. Surat cerai itu sudah disiapkan. Alma menatap Tari dalam-dalam. Ia bisa saja membalas. Ia bisa saja membuka semua kartu yang ia pegang. Semua rahasia yang belum diketahui Tari, terutama soal siapa yang benar-benar memiliki aset perusahaan itu. Tapi Alma memilih menahan diri. Ia menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap langit yang biru pucat di atas pelataran masjid. Kamu sombong sekali, Tari, ucapnya perlahan, tapi kali ini ada nada berbeda dalam suaranya, dingin dan menusuk. Kamu pikir kamu sudah memenangkan perang, padahal kamu bahkan belum tahu di mana kamu berdiri. Tari tertawa. Oh, aku tahu persis. Aku pemenang. Aku yang akan tidur di ranjang yang dulu kamu tiduri. Aku yang akan memakai tas-tas branded kamu. Aku yang akan duduk di kursi mobil sport kamu. Semua akan pindah tangan. Termasuk suami kamu. Wajah Alma tetap tak berubah. Tapi di dadanya, badai mulai berputar. Ia ingin bicara. Ingin menyemburkan kebenaran yang selama ini ia simpan. Bahwa seluruh aset perusahaan bukan atas nama Rizal, tapi atas nama Alma sendiri, melalui skema investasi dan kontrol saham dari awal merger keluarga mereka. Bahwa Alma adalah pemegang saham terbesar, dan Rizal selama ini hanya numpang nama sebagai manajer operasional. Tapi tidak. Belum saatnya. Di tempat suci ini, Alma memilih tidak mengotori mulutnya dengan perdebatan. Tari, ucapnya lebih pelan, suaranya nyaris seperti bisikan, ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan tubuh, atau tipu daya. Seperti kehormatan. Dan kamu tak akan pernah memilikinya. Tari menyipitkan mata. Apa kamu pikir kehormatan bisa menyelamatkanmu dari perceraian? Dari kehilangan semuanya? Alma tersenyum kecil. Tapi senyum itu seperti ironi yang tak dipahami Tari. Perceraian bukan akhir, Tari. Tapi yang menyedihkan adalah, kamu belum menikah, tapi sudah menjadi selingkuhan. Belum sah, tapi sudah jadi perusak. Kalau sekarang kamu merasa menang, tunggu saja, waktu akan menunjukkan siapa yang sedang menggali kubur sendiri. Tari menggertakkan gigi. Mukanya memerah, antara marah dan malu. Jangan sok bijak di sini. Kalau kamu hebat, kenapa suami kamu pilih aku? Alma mengangguk pelan, seolah mengiyakan. Lalu ia berkata, karena dia lemah. Dan hanya laki-laki lemah yang memilih jalan pintas untuk merasa kuat. Beberapa jamaah yang sedari tadi mendengarkan percakapan itu mulai saling berbisik. Seorang ibu parubaya yang duduk tak jauh dari mereka menatap Alma dengan simpati, lalu menatap Tari dengan geleng kepala penuh kekecewaan. Tari masih berdiri kaku. Ia merasa terjebak. Ia datang dengan niat mempermalukan, tapi kini dirinya yang justru menjadi tontonan. Alma mendekat, berdiri hanya sejengkal dari wajah Tari. Ia menatap lurus ke mata perempuan itu. Suaranya tetap tenang, tapi penuh wibawa. Nikmati kemenangan semumu itu, Tari. Karena kamu sedang naik ke puncak yang bukan milikmu. Dan ketika kamu jatuh, tidak ada yang akan menangkapmu. Alma melangkah pergi. Kali ini, langkahnya tak hanya ringan, tapi penuh kekuatan. Ia meninggalkan Tari di tengah kerumunan, di bawah tatapan jamaah yang tidak bersuara, tapi menghakimi. Saat berjalan menuju gerbang keluar Masjidil Haram, air mata Alma jatuh juga. Tapi bukan karena kalah. Bukan karena takut. Melainkan karena kelegaan yang datang dari kekuatan memilih untuk tidak balas dendam. Ia tahu, permainan belum selesai. Tapi dia sudah memegang kendali. Dan wanita di belakangnya, bahkan tidak tahu betapa rapuh pijakan yang sedang ia banggakan. Malam sebelum keberangkatan umrah, Alma duduk sendiri di sudut ruang kerjanya di lantai atas rumah. Ruangan itu sunyi, hanya ditemani cahaya lampu temaram dan suara detik jam di dinding. Di hadapannya,
Sebuah map hitam mengandung dokumen penting yang menjadi penanda berakhirnya sebuah kisah rumah tangganya bersama Rizal. Ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya, lembar demi lembar surat perceraian telah ditandatangani. Dengan cap pengacara, dengan saksi, dengan segala keabsahan hukum. Bukan Rizal yang meminta cerai. Bukan pula karena pertengkaran terakhir. Almalah yang memutuskan mengakhiri semuanya, dengan kepala tegak dan perhitungan yang tajam. Ia masih ingat hari ketika ia memanggil Rizal ke kantor hukum rekanannya. Saat itu, Rizal datang dengan wajah bingung, masih berusaha meyakinkan Alma bahwa semua hanya kesalahpahaman. "Kamu serius? Cerai?" tanya Rizal waktu itu, duduk dengan tubuh gelisah, tangannya meremas-remas kertas yang belum sempat dibaca. Alma menatapnya datar. Tanpa amarah, tanpa air mata. Hanya dingin yang mengambang di udara. "Ya. Dan tolong baca baik-baik surat itu sebelum kamu tanda tangan." Rizal membuka dokumen itu perlahan. Wajahnya mulai berubah ketika membaca pasal-pasal perjanjian yang menyertainya. Matanya melebar, lalu menatap Alma dengan ekspresi tak percaya. Ini semua aset jatuh ke kamu?" "Memang dari awal atas nama siapa?" jawab Alma pelan. Rizal membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, seperti ingin protes tapi tak menemukan argumen. Ia tahu benar bagaimana perusahaan tempat mereka bekerja bersama berdiri. Ia memang diberi jabatan sebagai direktur operasional, tapi semua legalitas, saham, dan kepemilikan penuh ada di tangan Alma. Perusahaan itu adalah hasil kerja keras Alma selama bertahun-tahun, dari kecil hingga menjadi korporasi berlevel nasional. Rizal hanya mengisi posisi. Ia tidak membangun. Ia sekadar menumpang nama dan menikmati fasilitas. "Tapi, aku kan suami kamu," katanya akhirnya, nada suaranya mulai merendah, mencoba menggugah sisi emosional Alma. "Kita sudah lewati banyak hal, Ma. Kamu nggak bisa begini aja." Alma menatap suaminya, laki-laki yang dulu ia cintai sepenuh hati. Yang dulu ia percayai, bela, dan angkat dari posisinya sebagai karyawan biasa hingga menjadi bagian dari hidupnya. Tapi kepercayaan, ketika dikhianati, tidak bisa ditambal dengan kata-kata. "Aku pernah jadi istrimu. Tapi kamu pilih tidur dengan perempuan yang kamu gaji dari uang perusahaan kita." Rizal terdiam. Tak bisa membantah. Ia sadar bahwa semua yang ia nikmati selama ini berasal dari Alma. Mobil, rumah, rekening tabungan, hingga kartu kredit, semuanya dibuka atas nama Alma atau perusahaan. Ia, dalam artian hukum dan bisnis, hanyalah seorang pegawai dengan gaji yang ditentukan oleh Dewan Direksi, yang dipimpin Alma sendiri. "Aku tidak akan menuntut apapun darimu, Rizal," lanjut Alma tegas. "Aku tidak butuh alasan atau pembenaran. Kamu bisa pergi. Dan dia, perempuan yang kamu pilih itu, boleh kamu nikahi. Tapi kalian harus hidup dengan uang kalian sendiri. Karena yang kamu tinggalkan bukan hanya rumah tangga, tapi juga semua kenyamanan yang kamu pikir akan tetap kamu miliki." Hari itu, Rizal menandatangani surat cerai dengan tangan gemetar. Tidak ada perpisahan yang menyakitkan, karena yang mereka tinggalkan bukan cinta, melainkan topeng. Topeng rumah tangga yang sejak lama retak, namun baru terlihat ketika pihak lain masuk dan merusaknya. Kembali ke pelataran Masjidil Haram, Alma duduk memandangi Ka'bah. Angin sore menyapu wajahnya lembut. Cahaya matahari mulai condong, memberikan rona keemasan pada ubin putih yang mengelilingi tempat tawaf. Ia menggenggam tas kecil di pangkuannya. Di dalamnya, ada salinan surat cerai. Bukan karena ia belum bisa melepaskan, tapi karena itu menjadi pengingat bahwa ia telah mengambil keputusan bukan dalam kondisi rapuh, melainkan pada puncak kesadaran dan kekuatan. Tari, dengan mulut besarnya, tidak tahu apapun. Ia pikir kemenangan ada di tangan. Ia pikir, hanya karena telah mengambil Rizal, maka seluruh dunia akan tunduk padanya. Ia tidak tahu bahwa apa yang dia rebut hanyalah sisa. Bayang-bayang dari laki-laki yang telah kehilangan segalanya. "Biarkan dia membual," bisik Alma dalam hati. "Biarkan dia membanggakan istana pasir yang ia bangun di atas pasir basah." Air mata menitik, tapi bukan dari luka, melainkan dari keteguhan hati. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk menenangkan diri,
tapi juga sebagai titik balik. Ia tidak ingin pulang dalam keadaan yang sama. Ia ingin pulang sebagai Alma yang baru, bukan hanya lebih kuat, tapi lebih damai. Ia ingat betul kalimat pengacaranya saat menyerahkan dokumen itu padanya. Ibu Alma, dengan ini secara hukum, tidak ada satupun aset yang akan jatuh ke tangan suami Anda. Semua properti, saham, dan kendaraan merupakan milik pribadi Anda atau perusahaan Anda. Surat cerai ini bersih, tanpa tuntutan, tanpa hak waris, tanpa sisa. Seketika, Tari dan semua kebohongannya terasa seperti bunyi nyaring dari kaleng kosong. Alma memejamkan mata. Di tempat ini, ia berserah sepenuhnya. Kepada Tuhan, kepada takdir, dan kepada dirinya sendiri yang telah melewati badai. Ia tahu, ketika pulang nanti, badai baru mungkin menanti. Mungkin Tari akan mencoba menggugat. Mungkin Rizal akan memohon. Mungkin media akan mulai mencium aroma skandal. Tapi ia sudah siap. Karena perempuan yang telah melepas segalanya tanpa rasa takut, adalah perempuan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Suasana restoran hotel itu sunyi dan damai. Hanya terdengar suara pelan denting sendok dan garpu, serta bisik-bisik syahdu antar jamaah yang baru saja menyelesaikan salat asyar dan bersiap menyantap hidangan ringan. Langit Mekah perlahan berganti warna, menyisakan semburat keemasan yang masuk melalui jendela kaca besar di ruang makan hotel. Alma duduk di pojok ruangan, masih mengenakan gamis abu-abu polos dan kerudung lebar. Tak ada perhiasan, tak ada rias wajah. Hanya tas kecil di samping kursinya dan segelas teh hangat di hadapannya. Ia terlihat tenang, seperti telaga yang tidak terusik. Tapi siapapun yang mengenalnya tahu bahwa di dalam dirinya gelombang-gelombang halus sedang terus bekerja, memperbaiki, memulihkan. Hingga, ya ampun, aku hampir nggak mengenalimu, Mbak Alma. Suara itu muncul seperti asap busuk yang menyelinap di udara bersih. Alma tidak perlu menoleh. Ia tahu siapa pemilik suara itu. Tari. Perempuan itu melangkah masuk ke ruang makan dengan langkah ringan, seperti peragawati yang sedang melenggang di runway. Gamis yang ia pakai serba putih berenda, panjang, tapi ketat di bagian pinggang dan dada. Wajahnya penuh riasan, bibirnya merah menyala, dan jilbabnya yang mewah ditaburi bros berkilau. Seolah ke tanah suci adalah ajang pertunjukan. Serius? Aku kira kamu petugas dapur hotel. Loh, sumpah? Lanjut Tari sambil tertawa pelan namun cukup keras untuk didengar satu meja sekelilingnya. Biasa lihat kamu pakai blazer ratusan juta dan heels 15 cm. Sekarang kayak ini, dunia memang penuh kejutan, ya? Suasana restoran hotel itu sunyi dan damai. Hanya terdengar suara pelan denting sendok dan garpu, serta bisik-bisik syahdu antar jamaah yang baru saja menyelesaikan salat asyar dan bersiap menyantap hidangan ringan. Langit Mekah perlahan berganti warna, menyisakan semburat keemasan yang masuk melalui jendela kaca besar di ruang makan hotel. Alma duduk di pojok ruangan, masih mengenakan gamis abu-abu polos dan kerudung lebar. Tak ada perhiasan, tak ada rias wajah. Hanya tas kecil di samping kursinya dan segelas teh hangat di hadapannya. Ia terlihat tenang, seperti telaga yang tidak terusik. Tapi siapapun yang mengenalnya tahu bahwa di dalam dirinya gelombang-gelombang halus sedang terus bekerja, memperbaiki, memulihkan. Hingga, ya ampun, aku hampir nggak mengenalimu, Mbak Alma. Suara itu muncul seperti asap busuk yang menyelinap di udara bersih. Alma tidak perlu menoleh. Ia tahu siapa pemilik suara itu. Tari. Perempuan itu melangkah masuk ke ruang makan dengan langkah ringan, seperti peragawati yang sedang melenggang di runway. Gamis yang ia pakai serba putih berenda, panjang, tapi ketat di bagian pinggang dan dada. Wajahnya penuh riasan, bibirnya merah menyala, dan jilbabnya yang mewah ditaburi bros berkilau. Seolah ke tanah suci adalah ajang pertunjukan. Serius? Aku kira kamu petugas dapur hotel. Loh, sumpah? Lanjut Tari sambil tertawa pelan namun cukup keras untuk didengar satu meja sekelilingnya. Biasa lihat kamu pakai blazer ratusan juta dan heels 15 cm. Sekarang kayak ini, dunia memang penuh kejutan, ya? Alma menoleh perlahan, mengangkat pandangan dari gelas tehnya. Tatapannya teduh, tenang, tapi mata itu menusuk seperti angin gurun yang menggugurkan ilalang sombong. Assalamualaikum, Tari, ucapnya lembut.
Waalaikumsalam, jawab Tari, menyeringai. Jangan baper ya. Aku cuma heran. Kok berubah banget? Dari direktur ke kem, ini jamaah biasa, ya? Alma tersenyum kecil. Ia tak memberi reaksi yang diinginkan Tari. Tari duduk di kursi di depannya tanpa diundang. Membuka botol air mineral sambil menatap Alma dari ujung kepala sampai kaki. Tapi ya wajar sih, Mbak. Pasti berat ya hidup sekarang? Udah nggak ada suami, rumah tangga berantakan, citra publik juga pasti kena. Sekarang kamu, sederhana banget. Padahal aku dengar dulu kamu selalu tampil mewah. Tas Hermes, jam tangan Rolex, semua brand luar masuk lemari kamu. Sekarang? Matanya menatap gamis Alma yang jatuh longgar dan kerudung yang nyaris tak memiliki aksesori. Daster jalan, ya? Katanya sambil tertawa. Beberapa jamaah di meja lain menoleh, sebagian memandang risih. Tapi Alma tetap tidak bergerak. Ia memutar cangkir teh di tangannya, menghembuskan napas perlahan. Pakaian sederhana tidak merendahkan siapapun. Tari, ucapnya, masih tenang. Justru kadang, yang terlalu ribut menampilkan kemewahan, sedang menutupi kehampaan. Wajah Tari seketika berubah. Ia tidak menyangka Alma akan membalas. Tapi masih tersenyum, senyum mengejek. Hampanya orang yang ditinggal suami, kamu maksud? Alma menatap Tari dalam-dalam, kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan perlahan dan mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Aku tidak merasa ditinggal, Tari. Justru aku yang meninggalkan. Aku yang memilih pergi. Dan kamu, hanya perempuan yang datang setelah pintu kututup. Tari terdiam sesaat, tapi tidak menyerah. Ya, tapi siapa yang tidur sama dia sekarang? Bisik Tari tajam. Siapa yang dipeluknya setiap malam? Siapa yang akan bawa anaknya nanti? Alma tak menampik. Ia tahu apa yang dimaksud Tari. Tapi kalimat Tari hanya menunjukkan satu hal. Bahwa perempuan ini masih mencari validasi, masih berusaha membuktikan bahwa dirinya layak, dengan cara yang murahan. Tari, ucap Alma pelan, kamu boleh tidur di ranjangku, pakai bajuku, pakai parfumnya, bahkan bawa suamiku. Tapi kamu tidak akan bisa tidur senyaman aku, karena kamu tidak punya ketenangan yang aku miliki. Tari menggertakkan giginya. Tapi Alma melanjutkan. Kamu pikir kamu menang karena kamu mendapat dia. Padahal kamu bahkan tidak tahu, kamu sedang memikul lelaki yang aku lepaskan karena dia tidak layak. Tatapan Tari goyah. Untuk pertama kalinya, ia tampak kehilangan kata. Tapi ia kembali mengangkat dagu, seolah masih ingin melawan. Kamu nggak takut hidup susah? Alma tersenyum. Senyum yang tenang, bukan sinis. Hidup susah? Tari, Alma mendekat sedikit. Semua yang kamu lihat sekarang ini, hotel, tiket, fasilitas, bahkan gaji suamimu yang kamu banggakan, masih berasal dari tanganku. Kamu bisa hina bajuku, tapi kamu sedang makan dari piring yang aku sediakan. Kali ini, wajah Tari pucat. Alma berdiri, merapikan gamisnya yang sederhana, menyandang tas kecilnya dan berkata sebelum pergi. Nikmati selagi bisa. Tapi ingat, Tuhan tidak tidur. Dan kebenaran akan datang. Bahkan tanpa perlu aku bicara. Alma melangkah pergi. Di belakangnya, Tari hanya bisa duduk. Wajahnya campur aduk antara marah dan takut, antara malu dan dendam. Jamaah yang sedari tadi memperhatikan mulai berbisik pelan. Bukan lagi tertarik pada Alma, tapi pada Tari yang terlalu keras bicara dan kini dia membatu. Di lift menuju kamarnya, Alma tersenyum kecil. Ia tahu pertempuran belum selesai. Tapi ia juga tahu, kemenangan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, justru dalam keheningan, kemenangan paling abadi sedang bekerja. Ruang makan hotel itu masih dipenuhi aroma teh hangat dan bisikan lirih para jamaah. Tapi di tengah segala keheningan itu, ada dua perempuan yang berdiri dalam tegangan yang tak kasat mata, ibarat benang halus yang siap putus kapan saja. Alma berdiri dengan tenang. Tubuhnya dibalut gamis abu keperakan yang jatuh lembut sampai mata kaki, tanpa aksesori, tanpa rias wajah berlebihan. Di hadapannya, Tari masih duduk di kursinya, wajahnya setengah tersenyum, setengah gemetar. Ia tak menyangka Alma, yang ia bayangkan datang ke tanah suci dengan luka dan kesedihan,
justru hadir dengan keanggunan yang menyakitkan. Alma menatap perempuan yang pernah menjadi bagian dari hidupnya itu dengan pandangan datar, seolah menimbang, apakah orang seperti Tari layak mendapatkan satu kata pun darinya? Namun saat Tari kembali membuka mulut, dengan senyum sinis yang belum sepenuhnya pudar, Alma akhirnya bicara. "Ambil saja suamiku." Suara itu keluar dengan sangat pelan, sangat datar, nyaris tanpa nada. Tapi entah bagaimana, kalimat itu menusuk seperti pisau. Tari terdiam. Tidak karena tidak ingin menjawab, tapi karena belum memahami maksud keseluruhannya. Alma melangkah satu langkah ke depan. Suaranya masih tenang, seolah ia tidak sedang berhadapan dengan perempuan yang merebut suaminya, tapi seperti seorang ratu yang memberi pengumuman kepada rakyatnya. "Ambil saja. Kalau kamu pikir dia adalah piala kemenangan, silakan simpan. Pajang di rumah. Rawat dia. Nikmati pelukannya. Tertawakan masa laluku bersamanya." Tapi, Alma berhenti sejenak, matanya tajam menusuk. "Jangan pernah bermimpi kamu bisa hidup sepertiku." Tari mengerutkan dahi, masih mencoba membaca arah kalimat itu. Karena yang kaya, Alma tersenyum miring. "Itu aku." Tari tersentak. Wajahnya berubah, seperti kaca yang retak karena batu kecil. Kalimat itu seperti geledek di siang bolong, bukan karena kerasnya suara, tapi karena kerasnya makna. Alma melangkah perlahan, mendekatkan wajahnya sedikit, tapi tetap menjaga jarak anggun. "Selama ini kamu pikir kamu memenangkan hidupku. Tapi kamu hanya mengambil bagian yang paling lemah dariku, suamiku. Kamu tidak mengambil otakku, kerja kerasku, reputasiku, atau seluruh kerajaan yang kubangun. Semua itu tetap padaku. Semua aset, perusahaan, kendaraan, properti, masih atas namaku." Tari menahan napas. Alma melihat ada keraguan yang muncul di mata perempuan itu. "Kamu pikir setelah dia cerai, dia dapat setengah? Salah. Kami bercerai tanpa hak pembagian. Karena semua aset dibangun dariku, dan hanya atas namaku. Dia pergi tanpa membawa apapun, kecuali nama belakangku yang bahkan tak layak dia kenakan." Tari mulai berkedip cepat, seperti sedang mencoba mencerna informasi yang berat. Tangannya menyentuh gelas air di meja, tapi tak jadi mengangkatnya. Alma mendekat lagi, suaranya mengecil, tapi seperti api yang disembunyikan di balik kapas. "Jadi kalau kamu berpikir hidupmu akan seperti hidupku dulu, pakai mobilku, tinggal di rumahku, menikmati uangku, kamu salah besar. Karena semua itu sudah bukan milik Rizal, dan tidak akan pernah menjadi milikmu." Tari membuka mulut, mencoba bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Matanya mulai bergerak liar, menatap Alma, lalu menatap meja, lalu kembali ke Alma. "Kamu menukar dirimu dengan sisa yang kulepaskan," lanjut Alma. "Kamu tidur dengan pria yang tidak punya apa-apa selain kenangan. Dan kamu menyebut itu kemenangan." Tari menggenggam rok gamisnya dengan gugup. Napasnya pendek-pendek. Alma memiringkan kepala sedikit. "Nikmati ilusi itu. Sampai kenyataan mengetuk pintumu." Dan dengan satu tarikan napas, Alma membalikkan badan. Gamisnya berkibar ringan, dan ia berjalan melewati lorong restoran yang mulai lengang. Kepalanya tegak, langkahnya ringan, seperti perempuan yang sudah menyelesaikan satu misi penting dalam hidupnya. Menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada suara keras, tapi pada keheningan yang pasti. Tari masih duduk. Diam. Dunia seperti melambat di sekelilingnya. Ucapan Alma terngiang-ngiang di kepala. "Karena yang kaya, itu aku." Tari mulai menyadari sesuatu. Semua kemewahan yang dulu ia lihat dari Rizal, mobil mewah, rumah besar, kartu kredit tanpa batas, jam tangan mahal, semuanya ternyata bukan milik Rizal, tapi milik Alma. Dan jika Alma sudah menarik semuanya, apa yang tersisa? Ponselnya bergetar di tas. Ia buru-buru mengambil dan melihat pesan dari Rizal. "Sayang, kita perlu bicara. Kantor tadi bilang rekeningku diblokir. Mobil juga diminta dikembalikan." Tari tertegun. Detik itu juga, wajahnya kehilangan warna. Sementara itu, Alma kembali ke kamarnya. Ia membuka jendela kecil yang menghadap ke pelataran hotel, tempat ratusan jamaah lalu lalang. Senja mulai turun. Langit Madinah, tempat ia kini berpindah dari Mekah,
tampak lebih lembut, seperti memeluknya dalam keheningan. Ia duduk di tepi tempat tidur. Ada rasa lega di dada. Bukan karena ia telah membalas dendam, tapi karena ia telah menempatkan segalanya pada tempat yang semestinya. Ia tidak perlu teriak, tidak perlu menunjukkan bukti. Cukup satu kalimat, dan dunia akan menyesuaikan diri. Ia memejamkan mata, mengingat momen terakhir bersama Rizal, wajah suaminya yang tampak hancur saat menandatangani surat cerai. Dulu, Alma mencintainya sepenuh hati. Tapi cinta yang dikhianati, jika tidak dimatikan, hanya akan berubah menjadi beban. Ia telah melepaskan. Ia telah selesai. Dan sekarang, ia bersiap memulai hidup baru. Tanpa suami, tanpa drama, tanpa beban reputasi. Tapi dengan satu hal yang tak pernah bisa direbut siapapun, kekuatan. Di sisi lain kota, di hotel tempat Tari menginap bersama Rizal, terjadi kehebohan. Mobil yang mereka pakai dikembalikan paksa oleh perusahaan rental, karena sebelumnya dibayar oleh rekening perusahaan yang kini sudah diblokir. Rizal kebingungan di resepsionis, menelpon ke sana-sini. Tari hanya bisa duduk di lobi, matanya kosong. Ia mulai benar-benar memahami bahwa dunia yang ia kira akan ia miliki, tidak pernah miliknya sejak awal. Ia bukan pengganti Alma. Ia hanya pengikut jejak menuju kehancuran. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai takut. Kamar hotel Tari terletak di lantai 6, menghadap ke arah jalan utama yang dipenuhi kendaraan pengantar jamaah. Di dalam, tirai belum dibuka sejak semalam. Pendingin ruangan menyala terus. Tapi ruangan itu tetap terasa pengap, bukan karena udara, melainkan karena suasana batin Tari yang makin hari makin sesak. Ia duduk di tepi ranjang, mengenakan gamis putih yang sudah mulai kusut. Di hadapannya, ponsel bergetar pelan, menampilkan satu pesan dari Rizal. "Sayang, kayaknya apartemen belum bisa sekarang. Situasi lagi rumit." Lalu beberapa detik kemudian, "Mobil juga belum bisa. Masih ada yang harus diselesaikan dulu." Tari terpaku. Matanya menatap layar kosong, jemari menggenggam ponsel lebih erat dari seharusnya. Ia membaca pesan itu berulang kali, seolah berharap akan muncul kalimat lanjutan yang bisa menenangkan kegundahannya. Tapi tidak ada. Tak ada, tenang, semua aman. Tak ada, aku akan cari cara. Tak ada, kita tetap kaya. Hanya 2 kalimat pendek. Dan semuanya terdengar seperti alasan. Tari membanting ponsel ke atas kasur. Napasnya mulai memburu. Beberapa minggu lalu, sebelum berangkat umrah bersama Rizal, ia sudah membayangkan semuanya. Apartemen di Jakarta Selatan dengan interior modern dan lampu gantung kristal. Mobil SUV baru yang akan ia pamerkan di Instagram. Bahkan ia sudah mulai menyusun katalog tas branded yang ingin ia beli. Dan Rizal, lelaki yang ia rebut dari seorang perempuan kuat, berulang kali berjanji, "Sayang, semua akan kamu dapat. Aku bukan laki-laki sembarangan. Aku ini komisaris. Direktur utama suamimu itu, sekarang aku yang duduki kursinya. Alma cuma bawa nama. Tapi akulah yang kerja. Yang bangun semua dari awal. Dia nggak akan berani ngambil semuanya." Tapi kenyataan perlahan menunjukkan wajah aslinya. Tidak ada apartemen, tidak ada mobil, tidak ada rekening atas nama Rizal yang bebas digunakan. Tari mulai ingat percakapan samar antara Rizal dan seseorang lewat sambungan telepon beberapa hari lalu di bandara. "Gue tahu semua atas nama dia, Bang, tapi nggak mungkin semuanya ditarik, kan kita punya saham." "Loh, tapi itu atas nama pribadi dia semua?" "Lah, terus gue dapat apa?" Saat itu Tari tidak mengerti sepenuhnya. Tapi sekarang potongan-potongan mulai tersambung seperti puzzle yang memaksanya melihat gambar utuh. Tari membuka laptop pinjaman dari Rizal. Ia mencoba masuk ke situs properti untuk mengecek status apartemen yang dijanjikan Rizal akan dibeli untuknya. Status, masih dalam proses negosiasi. Bukan dibeli. Belum. Dan sepertinya tidak akan. Tari menutup laptop dengan kasar. Ia berdiri, mondar-mandir di kamar. Ia menatap koper-koper di sudut ruangan. Selama ini ia bangga menjadi pengganti. Ia merasa lebih muda, lebih menarik, dan lebih dicintai. Tapi ternyata, dari semua itu,
Yang ia pegang, hanya cinta kosong. Ia kembali mengingat pertemuannya dengan Alma beberapa hari lalu. Kalimat itu kini menggaung lebih keras di kepalanya, menusuk harga dirinya dengan lebih telak. Ambil saja suamiku. Tapi jangan bermimpi bisa hidup sepertiku. Karena yang kaya, itu aku. Saat itu ia hanya merasa kesal. Tapi sekarang, ia mulai percaya bahwa Alma tidak sedang mengancam. Alma sedang mengabarkan kebenaran. Ponsel Tari kembali bergetar. Kali ini, telepon dari Rizal. Dengan gerakan cepat, Tari menjawab. Suaranya terdengar tinggi sejak kata pertama. Jadi gimana? Apartemen? Mobil? Mana semuanya? Terdengar suara helaan napas dari ujung telepon. Tari, dengar dulu. Aku juga lagi pusing. Setelah cerai, semua akun perusahaan dibekukan. Nama aku bahkan cuma figuran di akta. Dia yang kendalikan semuanya. Jadi, semua bohong? Suara Tari mulai melengking. Kamu janji semua akan jadi milikku. Waktu itu aku kira bisa. Tapi dia pintar, Tari. Semuanya udah dipersiapin. Aku nggak pegang apa-apa sekarang. Bahkan mobil yang kita pakai di sini itu ternyata rental atas nama perusahaan. Dan, udah ditarik. Tari terduduk kembali ke kasur. Lemas. Matanya mulai berkaca. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Karena baru sekarang ia menyadari bahwa selama ini dirinya bukan siapa-siapa. Hanya bayangan. Hanya pengganti yang bahkan tidak tahu apa yang sedang ia genggam. Lalu kita tinggal di mana sepulang dari sini? Tanya Tari pelan. Untuk sementara, di rumah adikku. Aku masih cari kantor hukum buat perlawanan aset. Tari ingin menjerit. Tapi tenggorokannya tercekat. Ia ingin memaki Rizal, tapi suaranya hilang. Yang keluar hanya satu tanya sunyi. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Ada jeda sunyi. Karena aku malu. Beberapa menit setelah telepon ditutup, Tari hanya duduk di sana. Terdiam. Jari-jarinya memainkan lipatan kerudungnya yang mulai kusut. Semua pakaian yang ia bawa adalah gamis-gamis mahal yang ia beli dengan harapan menjadi nyonya baru. Tapi sekarang ia bahkan tak yakin bisa membayar ongkos salon setelah pulang. Dalam keheningan itu, Tari membuka Instagram dan mengetik nama Alma Naharina. Akun itu tidak aktif. Sudah lama tidak mengunggah apapun. Tapi foto-foto lama Alma masih ada. Wajah dingin. Senyum tipis. Pakaian formal yang tegas tapi elegan. Tari memelototi satu foto saat Alma berada di konferensi internasional, mengenakan blazer biru laut dan memegang trofi penghargaan CEO Muda Asia. Dan saat itu Tari sadar, dirinya tidak pernah benar-benar menggantikan Alma. Karena Alma tidak pernah bisa digantikan. Yang ia ambil hanyalah laki-laki yang Alma tinggalkan. Dan kini, bahkan itu pun terasa seperti kutukan. Malam di Madinah turun dengan syahdu. Langit tampak lebih lapang, seolah menampung segala kegelisahan jiwa yang datang mencari damai. Di lantai 5 sebuah hotel dekat Masjid Nabawi, Alma duduk bersandar di kursi dekat jendela, sebuah mushaf kecil terbuka di pangkuannya. Jari-jarinya sesekali menelusuri baris ayat, namun pikirannya jauh melayang. Ponselnya bergetar di atas meja. Lagi. Dan lagi. Sejak pagi tadi, notifikasi pesan masuk tak henti-henti. Nama pengirimnya sama. Rizal. Laki-laki yang dulu ia nikahi dengan harapan dan kepercayaan. Laki-laki yang kini hanya tinggal sebagai nama di dokumen perceraian. Alma tak membuka satupun pesan itu. Tapi layarnya terus menunjukkan isi awal teks panjang-panjang yang dikirim Rizal. "Ma, aku tahu kamu marah. Tapi tolong dengar dulu aku. Aku salah. Sangat salah. Tapi aku butuh bicara. Kita bisa bicara baik-baik, kan?" Alma menghela napas panjang. Tak ada rasa marah lagi. Tak ada dendam. Hanya kelelahan, keletihan karena harus terus menjadi pusat gravitasi bagi orang-orang yang hanya datang ketika mereka kehilangan pijakan. Di sisi lain kota, di kamar hotel yang mulai terasa seperti sel penjara, Rizal duduk di lantai, bersandar pada koper yang belum ia buka sejak sampai di Madinah. Ponselnya ada di genggaman, dengan layar menyala. Ia baru saja mengirimkan pesan ke-15 dalam 2 hari terakhir ke Alma. Tak satu pun dibaca. Tak satu pun dibalas. Dulu,
Alma adalah orang yang selalu membalas pesannya dalam 5 menit. Bahkan di tengah rapat besar, Alma akan menyempatkan diri mengetik. Oke, nanti aku bantu urus. Tenang, aku di belakang kamu. Sekarang, dia hanya bicara pada layar kosong. Rizal mengusap wajahnya. Tangan kanannya menggenggam botol air mineral yang sudah dingin, mencoba menghapus rasa kecewa yang mulai berubah menjadi ketakutan. Tari duduk di tepi tempat tidur, menatap Rizal dengan ekspresi getir. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena terlalu lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Jadi selama ini kamu hidup dari uang Alma. Suara Tari pelan, tapi tegas. Rizal mengangkat wajahnya. Dulu kita bangun sama-sama. Tapi, semua aset akhirnya atas nama dia. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Karena aku takut kamu gak mau sama aku. Tari tertawa pendek, bukan tawa lucu, tapi getir dan dingin. Kamu benar. Kalau aku tahu dari awal kamu cuma suami dari bosmu, aku gak akan pernah buang waktu. Rizal membalas dengan tatapan kosong. Tidak ada tenaga untuk membela diri. Tidak ada energi untuk berdalih. Ia bahkan tahu bahwa kalimat Tari barusan benar. Tari bangkit dan berjalan ke cermin. Ia menatap wajahnya yang mulai tampak lelah. Concealer tidak bisa lagi menutupi kantung mata yang membengkak. Bibirnya kering. Tubuhnya terasa ringan, tapi bukan ringan yang melegakan, melainkan ringan karena kehilangan arah. Jadi apa rencanamu sekarang? Tanya Tari dari depan cermin. Aku mau pulang. Coba bicara sama Alma. Setelah kamu selingkuh dan cerai, kamu pikir dia masih mau? Rizal tak menjawab. Dan kamu pikir aku akan terus bertahan sama kamu setelah semua ini? Masih, tak ada jawaban. Tari menatap laki-laki di belakangnya itu melalui pantulan cermin. Ia baru benar-benar melihat sosok Rizal. Seorang pria yang kehilangan segala hal, dan bahkan tak punya cukup keberanian untuk mengakuinya. Di malam itu juga, Alma membuka satu pesan Rizal. Bukan karena ia ingin berdamai, tapi karena ia ingin tahu sampai sejauh mana lelaki itu akan mencoba menunduk. Aku salah, Alma. Aku tahu aku bodoh telah memilih dia dibanding kamu. Tapi sekarang aku sadar, kamu itu bukan hanya istri. Kamu itu tulang punggung hidupku. Tempat aku berteduh selama ini. Aku kehilangan semuanya dan aku butuh kamu kembali. Lalu disusul pesan lain. Kita bisa mulai dari awal. Kita bisa bangun lagi bareng. Aku janji akan berubah. Aku butuh kesempatan. Alma membacanya sambil menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Hatinya tetap tenang. Tidak bergetar. Karena ia tahu, cinta yang pernah ia tanamkan pada Rizal, telah ia kubur di dalam-dalam, dan makam itu tidak bisa dibuka kembali. Ia menutup pesan itu tanpa membalas. Esok paginya, Tari membereskan koper. Ia sudah mantap akan pindah kamar. Tidak lagi sekamar dengan Rizal. Ia tidak tahu akan kemana setelah pulang dari Tanah Suci, tapi satu hal yang ia tahu. Ia tak ingin hidup di bawah bayang-bayang lelaki yang bahkan tidak jujur pada dirinya sendiri. Aku pulang sendiri, katanya tegas. Kamu cari jalanmu sendiri. Rizal tidak mencoba menahan. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan tatapan kosong. Satu persatu, semua yang pernah ia genggam hilang. Di kamar hotel lainnya, Alma bersiap keluar. Ia mengenakan gamis putih gading yang lembut, dengan kerudung sederhana. Ia tampak tenang. Di tangannya, ada satu buku kecil, jurnal harian selama umrah. Ia menuliskan satu kalimat terakhir sebelum check-out. Kadang Tuhan membiarkan kita dikhianati bukan untuk melemahkan, tapi untuk membebaskan kita dari orang-orang yang tidak seharusnya kita bawa ke masa depan. Dan dengan itu, Alma keluar dari kamar. Keluar dari masa lalu. Melangkah menuju takdir yang sudah lama menantinya, takdir seorang perempuan yang telah menyembuhkan dirinya sendiri. Pesawat mendarat dengan mulus di landasan Bandara Soekarno-Hatta. Ketika roda-roda baja menyentuh aspal, Alma menutup matanya sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara dari ventilasi kabin yang dingin menyentuh kulitnya, lalu mengembuskannya perlahan. Udara tanah air mungkin belum benar-benar ia hirup, tetapi ketenangan yang datang bersamanya sudah terasa nyata. Ia tidak pulang sebagai orang yang sama seperti saat ia pergi.
Ia pulang sebagai perempuan yang telah melepaskan beban, mengubur luka, dan menggenggam kembali kendali atas hidupnya. Di luar, langit Jakarta mendung, tapi hatinya cerah. Tidak ada lagi kekacauan di dalam pikirannya. Tidak ada lagi luka yang menganga. Ia tidak pulang membawa ratap atau air mata. Ia pulang dengan kepala tegak, seperti seorang pemenang perang yang telah menaklukkan medan pertempuran terberat, bukan melawan musuh, tetapi melawan harapan yang runtuh, cinta yang dikhianati, dan luka yang nyaris membuatnya hancur. Setibanya di rumah, gerbang otomatis menyambutnya seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Rumah mewah 2 lantai yang dulu terasa sunyi kini terasa lebih hangat. Bukan karena ada orang yang menyambutnya, tapi karena jiwanya kini benar-benar kembali. Pilar-pilar marmer di teras, taman depan yang tertata rapi, dan dinding kaca yang membingkai ruang tamu bukan lagi simbol dari hidup palsu yang dibangun atas nama keluarga. Kini semuanya adalah miliknya sepenuhnya. Bukan sekadar kepemilikan hukum, tetapi juga kepemilikan jiwa. Rumah ini telah menjadi tempat perlindungan, bukan panggung sandiwara. Seluruh aset, termasuk perusahaan yang ia bangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun, tetap utuh. Tidak satu lembar pun berpindah tangan. Sebab Alma bukan sekadar istri dari seorang komisaris. Ia adalah pendiri, pemilik, dan otak dari seluruh bisnis itu. Ia tahu bagaimana melindungi dirinya, bahkan saat hatinya dikhianati. Surat cerai yang ia tanda tangani sebelum keberangkatan umrah bukanlah simbol kekalahan. Itu adalah surat kebebasan. Surat yang memutuskan rantai manipulasi, dan menyegel keputusan bahwa ia tidak akan pernah lagi menjadi korban dari permainan laki-laki yang tak tahu bersyukur. Kini, Alma benar-benar bebas. Tidak ada suami yang harus ia urus. Tidak ada tekanan dari mertuanya yang dulu selalu menganggapnya tidak cukup baik. Tidak ada lagi senyum pura-pura saat menghadiri acara sosial, demi mempertahankan citra keluarga yang utuh. Ia tak perlu lagi menjelaskan apapun pada siapapun. Karena saat seseorang pulang dari Tanah Suci membawa jiwa yang bersih, ia tak perlu membuktikan apapun. Ia adalah bukti itu sendiri, bahwa perempuan bisa bangkit tanpa bergantung pada siapapun, dan bahwa pengkhianatan tidak bisa mematahkan orang yang tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri. Perusahaan kembali berjalan seperti biasa. Tim manajemen menyambutnya dengan penuh hormat, sebagian dengan rasa haru. Mereka tahu gosip tentang perceraiannya, tentang pengkhianatan Rizal yang juga pernah menjadi bagian dari lingkaran dalam korporat itu. Tapi mereka juga tahu bahwa Alma telah melalui badai dan tetap berdiri. Ia hadir di kantor dengan penampilan sederhana, namun aura yang mengikutinya justru lebih kuat dari sebelumnya. Kini, bukan hanya kekayaannya yang dihormati, tetapi keberaniannya. Beberapa investor yang sempat ragu kini kembali mengajukan proposal. Klien-klien lama mengirim ucapan selamat atas kepulangan Alma dari umrah, disertai keinginan untuk terus menjalin kerjasama. Dunia bisnis tidak peduli dengan status pernikahan, selama integritas tetap terjaga. Dan Alma sudah membuktikan bahwa ia mampu menghadapi krisis paling personal, tanpa membiarkan reputasi profesionalnya runtuh. Itu prestasi yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang memiliki keteguhan hati. Dalam keheningan malam di kamar pribadinya, Alma duduk di depan meja rias. Ia menatap bayangannya di cermin. Tak ada air mata. Tak ada kebencian. Hanya sorot mata yang tenang, seolah berkata, sudah cukup. Di balik semua yang ia miliki, rumah, perusahaan, aset, dan kehormatan, yang paling berharga kini adalah dirinya sendiri. Dirinya yang tak lagi goyah meski dunia pernah menghantamnya keras. Kebebasan ini bukan berarti kesepian. Justru sebaliknya, Alma kini punya ruang untuk menjadi dirinya seutuhnya. Ia bisa membaca tanpa gangguan, bepergian tanpa beban, membuat keputusan tanpa mempertimbangkan ego siapapun. Ia punya waktu untuk melihat hidup dari sudut pandang yang baru, bukan sebagai istri yang harus mempertahankan pernikahan, melainkan sebagai perempuan yang mempertahankan harga dirinya. Ia telah melalui malam-malam gelap, pertengkaran hebat, ejekan dari perempuan lain, dan pesan-pesan manipulatif dari mantan suaminya. Tapi semua itu kini tinggal cerita. Dan Alma tak perlu membalas apapun. Kemenangan sejati adalah saat seseorang tidak perlu membuktikan apa-apa, karena kehidupannya sudah menjadi jawaban. Hari-hari berlalu seperti biasa bagi Alma. Kesibukan kerja kembali memenuhi waktunya, tapi kali ini terasa berbeda.
Setiap keputusan yang ia buat, setiap dokumen yang ia tanda tangani, semuanya dilakukan tanpa bayangan lelaki di belakang bahunya. Tak ada lagi suara Rizal yang dulu suka mengoreksi seolah mengerti, padahal hanya menumpang pengaruh. Tak ada lagi interupsi bodoh saat meeting yang membuatnya harus menutupinya demi menjaga nama keluarga. Dunia profesional Alma kini bersih, tertata, dan kuat. Namun di sisi lain kota, di tempat yang dulu tak asing bagi Alma, di salah satu unit apartemen yang pernah ditawarkan Rizal sebagai hadiah kepada Tari, kehidupan berputar dalam arah sebaliknya. Di sana, kejatuhan bukan hanya nyata, tetapi telanjang. Tidak bisa disembunyikan oleh jas mahal atau senyum palsu. Rizal, kini mantan komisaris tanpa jabatan dan tanpa pengaruh, hidup dalam diam yang mencubit. Setelah semua keglamoran semu hilang, ia hanya laki-laki biasa. Tanpa akses, tanpa aset, dan yang paling menyakitkan baginya, tanpa nama. Ia pernah bersinar karena menempel pada cahaya Alma. Tapi begitu sumber cahayanya pergi, yang tersisa hanyalah bayangan kelam. Sekarang, di usia 40-an yang semestinya menjadi puncak karir, ia justru kembali ke titik nol, lebih buruk dari nol, karena ia membawa reputasi yang ternoda dan hubungan yang hancur. Tawaran pekerjaan datang, tetapi hanya yang mengandalkan belas kasihan dari rekanan lama yang kasihan, bukan menghormatinya. Beberapa proyek kecil ia coba tangani, tapi nyaris semuanya gagal. Orang-orang cepat lupa pada nama Rizal saat Alma tak lagi di belakangnya. Koneksi yang dulu ia banggakan menguap seperti uap panas setelah hujan. Ia kini hanya pria dengan sejarah, bukan masa depan. Sementara itu, Tari, perempuan yang dulu melenggang penuh percaya diri dengan dompet tipis berisi kartu kredit Alma, kini harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Hidup mewah yang ia bayangkan, dari mobil Eropa hingga tas-tas branded, tinggal mimpi. Rizal tak bisa memberinya satupun. Apartemen yang dijanjikan tak pernah datang. Bahkan sewa bulanan kini menjadi beban yang diperdebatkan. Dan yang lebih menampar, semua orang mulai menjauhinya. Reputasi Tari hancur. Dunia kerja tak mau menerima perempuan dengan label penghancur rumah tangga. Lingkaran sosialnya menghilang. Bahkan teman-teman yang dulu memujanya di media sosial, kini berbalik menjadi penonton bisu yang menikmati kejatuhannya. Ia mencoba tampil tetap kuat, menyembunyikan kenyataan dengan unggahan palsu di Instagram, tapi followernya pun perlahan menurun. Dunia maya tahu membedakan kilau asli dan pantulan semu. Rizal dan Tari pernah merasa menang. Mereka pikir mereka telah mengalahkan Alma, mengambil cintanya, mengambil hidupnya. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka rebut bukan inti, melainkan bayang. Mereka seperti anak-anak yang berebut kotak perhiasan kosong, tanpa tahu bahwa semua isi berharganya telah dibawa pergi oleh pemilik sahnya. Dan ketika semua topeng lepas, saat glamor palsu runtuh, mereka hanya saling menatap dalam kebisuan. Tak ada lagi cinta. Yang tersisa hanya rasa saling menyalahkan. Tari menatap Rizal dengan kecewa yang tak bisa ia sembunyikan. Dalam diam, ia mulai membenci pria itu. Membenci kebohongannya. Membenci kenyataan bahwa ia telah mempertaruhkan segalanya. Harga diri, reputasi, bahkan nurani, untuk laki-laki yang bahkan tidak bisa memberinya tempat tinggal tetap. Dan Rizal, ia membenci dirinya sendiri. Ia menyesali keputusan demi keputusan yang membawanya ke titik ini. Tapi penyesalan tidak bisa membangun kembali jembatan yang telah ia bakar sendiri. Ia mencoba menulis lagi kepada Alma. Surat panjang, dengan bahasa yang menyayat. Tapi kali ini, Alma tak perlu membacanya. Ia bahkan tak tahu surat itu dikirim. Karena kini, semua akses kepada Alma telah tertutup rapat. Mereka menjadi bangkai yang tertinggal di tepi jalan yang pernah mereka lewati bersama. Alma tidak menoleh ke belakang. Tidak ada waktu untuk melihat reruntuhan. Tidak ada alasan untuk mengasihani dua orang yang menyalakan api dan kini terbakar oleh kobaran mereka sendiri. Kini, Rizal hidup dari tabungan yang makin menipis. Tari menumpang di tempat temannya sementara waktu, tapi semua bantuan pun ada batasnya. Mereka yang dulu berani melawan badai demi sebuah hubungan terlarang, kini tak sanggup menghadapi realitas sederhana. Hidup butuh fondasi, bukan sekadar nafsu dan ambisi. Dan dari kejauhan, Alma melihat semuanya. Bukan dengan kebencian, bukan pula dengan kepuasan, tapi dengan ketenangan. Ia tidak perlu membalas.
Dunia sudah melakukannya. Ia hanya perlu melangkah ke depan, tanpa beban, tanpa luka. Ia telah memenangkan perang tanpa mengangkat senjata, hanya dengan keteguhan dan harga diri. Waktu berlalu. Musim berganti. Tahun baru datang dengan kesibukan yang berbeda. Dunia terus berjalan, dan begitu pula dengan hidup Alma. Ia tak lagi menoleh ke belakang. Kenangan tentang Rizal dan Tarikini hanyalah lembaran usang di buku kehidupannya. Tidak lagi menyakitkan, hanya menjadi pelajaran. Seperti guratan pena yang samar, pernah ada, pernah menyisakan luka, tapi tak lagi berdarah. Ia telah memaafkan, tapi tidak melupakan. Karena dari sana ia belajar bahwa cinta tanpa hormat adalah jebakan, dan pengkhianatan tak pernah membawa kebahagiaan yang utuh. Alma kini memilih hidup dengan kesadaran penuh. Ia mencintai dirinya lebih dari sebelumnya. Ia bepergian ke tempat-tempat yang dulu hanya menjadi rencana. Ia membaca lebih banyak buku, menghabiskan waktu dengan sahabat-sahabat sejatinya, dan lebih sering tersenyum tanpa alasan. Ada damai yang tinggal di wajahnya, bukan karena semuanya mudah, tapi karena ia tahu siapa dirinya. Perusahaannya berkembang pesat. Ia mulai melatih lebih banyak perempuan muda untuk menjadi pemimpin. Ia tahu betapa sulitnya dunia kerja bagi perempuan yang bersuara dan berdiri tegak. Maka ia hadir bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai mentor. Ia ingin menjadi cahaya yang tak hanya menerangi jalannya sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi orang lain. Kadang, dalam keheningan malam, Alma memandang keluar jendela rumahnya yang tenang. Ia melihat bintang-bintang, dan di sana, ia mengingat tanah suci. Tempat ia menguburkan duka dan menggali kembali harapan. Tempat yang membangkitkan kembali dirinya yang terluka, dan memulangkannya sebagai perempuan utuh. Tidak semua kisah cinta berakhir dengan kebersamaan. Tapi itu bukan kegagalan. Kadang, cinta adalah cara Tuhan menunjukkan siapa yang harus kita tinggalkan agar bisa menemukan siapa diri kita sebenarnya. Dan Alma telah menemukannya. Ia bukan hanya perempuan yang dikhianati. Ia adalah perempuan yang bangkit. Perempuan yang tidak membalas dengan amarah, tapi dengan keberhasilan. Perempuan yang tidak membuktikan apapun, karena hidupnya sudah cukup sebagai bukti. Dan saat dunia bertanya, bagaimana bisa ia tetap berdiri setelah semuanya? Jawabannya hanya satu. Karena ia memilih untuk tidak jatuh.